wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pencari selisih kripto. Oke teman-teman, untuk hari Sabtu tanggal 4 Desember jam 13.40, market yang ada di Indodex, waduh cukup dalam sekali ya teman-teman ya. Untuk hari ini di jam 13.40 kondisi marketnya ada yang ngedam luar biasa ya teman-teman ya. Kita lihat BTC nya sekarang di harga 712 dan penurunannya hampir 13%, dan ini pastinya berdampak pada koin-koin lainnya. Jadi luar biasa ternyata ya teman-teman ya. Penurunannya tadi ada yang ngedam sampai ke harga 711, dan ya seperti inilah ya teman-teman. Untuk kripto ini ya dibilang sangat riskannya seperti ini ya teman-teman. Walaupun yang ahli teknikal ya, tetap kalau cukong sudah bermain ya, lalu emosional kita tidak dikendalikan ya pastinya kita akan kena dampak dari dam seperti ini ya teman-teman ya. Dan lagi Indodax sekarang ini agak sedikit lemot ya, error. Jadi ketika ada yang ngedam ini seperti ini, Indodax seperti biasa mau dijual atau mau beli itu lama sekali ya. Bahkan saya juga nggak ngerti ini apa gimana ininya ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tadi saya sempat ingin serok yang ETC tadi itu ya. Ini walaupun dananya kecil nih, saldonya cuma 54.000. Waduh. Tapi sabar teman-teman ya, mungkin kondisi di bulan Desember ini yang seperti tahun-tahun kemarin itu biasanya ya seperti ya cukong-cukongnya atau paus-pausnya itu pasti pada narik ya. Karena memang mungkin untuk biaya tahun baruan kali. Tapi kalau prediksi saya teman-teman, ini nanti juga akan up kembali karena memang cukong buang barang ya. Cukong buang barang, yang penting kan kita tetap holdnya itu boleh scalping ya teman-teman. Kalau kondisi seperti ini boleh ya scalping kalau misalnya teman-teman getek gitu ya. Ngelihat market seperti ini. Tapi ini tergantung dari teman-teman semua ya. Tapi kalau kondisi koinnya fundamentalnya kuat ya, holding saja nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Di hold dulu saja, nanti mungkin tahun 2022 nanti biasanya Januari, Februari, Maret itu ada penggerakan ke harga yang barunya ya teman-teman ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah jadi logikanya begini teman-teman ya, kalau misalkan paus itu ngebuang barang ya pastinya paus itu udah nggak ada barang lagi nih teman-teman. Makanya dari itu mungkin dia anjlokkan dulu semua karena pausnya itu mau serok bawah. Tapi kalau yang holding seperti ya pemain recehan seperti saya, setidaknya tidak berdampak begitu besar ya. Ya memang modal kecil ya pasti kerugiannya juga kecil. Oh iya teman-teman, kerugian ya, kalau kerugian itu sebetulnya tidak ada ya kalau misalnya kita tetap menggunakan prinsip dagang kita, jual saat mahal. Jadi tunggu sajalah sesuai dengan ketika kita beli di harga 1000 ya berarti kita jualnya di harga 1100 lah ya. Dan tetap teman-teman juga harus
harus cermat ya, cermat ya. Kalau misalkan kita sudah mempunyai jiwa dagang, tetap prinsip itu kita pegang. Beli di harga 1.000 ya jual di harga 1.100 lah. Yang terpenting ada selisih dikit lah gitu ya. Walaupun lama nunggunya, walaupun apa upnya lama ya, tetap ini bukan barang buruk ya teman-teman ya, bukan barang besoknya tidak bisa dijual kembali ya gitu. Jadi ya tetap di posisi prinsip kita dagang saja teman-teman ya. Kita kan dagang di sini nggak kehujanan juga kan teman-teman ya. Ya kalau misalkan kita di pasar kan kalau apalagi di PKL gitu ya, di ini kalau kehujanan kan kehujanan ya. Jadi kalau di sini ya diamkan saja. Nah seperti itu mungkin teman-teman ya untuk kondisi hari ini dalam dalam market di hari Sabtu ini ya seperti inilah. BTC sampai nyentuh 13,39%. Dan kalau teman-teman yang punya dana cadangan ya hati-hati. Kalau misalnya teman-teman ingin serok ya kita lihat dulu lah kondisinya gimana ya. Kebetulan memang kondisi dari kemarin itu sebetulnya memang sudah tidak bersahabat ya teman-teman ya. Tidak bersahabat mungkin di bulan Desember ini ya biasanya suka down ke bawah seperti tahun-tahun 2020 yang kemarin itu seperti inilah. Jadi BTC mulai naik itu di sekisaran tahun 2021 itu di bulan Januari Februari ya. Ya mungkin analisa saya juga mudah-mudahan tepat. Kalau BTC naik ya mungkin di harga koin-koin yang lain juga akan pasti berdampak juga gitu ya teman-teman ya. Nah untuk informasi hari ini mungkin seperti ini ya teman-teman. Kondisi marketnya semuanya pada merah ya. Dan yang BNB HG ya itu 12%. Nah ini ya, nah ini ya teman-teman. Sebenarnya kita koin-koin seperti ini nih seperti Drive Type ya. Ini nih ya. Itu cukup sebetulnya kita kalau kita cerdik ya teman-teman ya. Jadi kalau kita punya modal 50.000 ya, 25.000 kita menggunakan koin yang bukan DREP ya, derivative ya seperti ini yang teman-teman lihat ini. 25.000 kita masukkan ke koin yang ini ya, 25.000 lagi kita masukkan ke stable coin atau yang koin lainnya. Tapi kita menggunakan koin-koin yang sudah ada. Nah seperti ini teman-teman ya. Misalnya ada BNB, ETH ya, XRP ya. Jadi ketika kita beli koin BNB yang yang IDR itu ya, ketika BNB itu jatuh, nah BNB ini yang akan naik gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi ada backupan. Jadi BNB yang belah sana yang koin yang BNB itu drop ke bawah, maka di backup dengan yang BNB yang HG ini ya gitu. Jadi lihat aja teman-teman, bisa lihat ya kalau misalnya teman-teman bisa lihat. Jadi ketika kita mau titik aman ya sebetulnya itu kita lihat di sini ya teman-teman ya. Ketika BNB di sini kita contohkan ini yang HG ya, yang HG, koin HG ETH ya. Nah ini teman-teman lihat ya. Nah dia membackup yang ETH yang ini ya teman-teman. Lihat teman-teman bisa lihat di sini yang Ethereum itu
apa namanya, penurunannya 11,37%. Nah, kalau misalkan teman-teman punya modal, nah yang dua inilah ya, yang ini misalnya 25.000 kita beli ya, lalu yang ini juga kita beli 25.000. Jadi ketika koin ETH tuh drop ke bawah, maka akan diselamatkan oleh yang namanya ETH ETH gitu kan. Nah, seperti ini. Jadi di backup sama dengan yang koin-koin yang ETH ini gitu ya. Nah, itu mungkin trik kedepannya mungkin teman-teman bisa lakukan ya. Jadi jangan semuanya kita menggunakan stable coin atau ETH atau BTC ya. Jadi kita bagi dua saja ya. Kita bagi dua saja, misalkan 25.000 di ETH yang ini ya. Lalu kita beli lagi yang 25.000 itu di ETH ETH ini. Nah, ketika dia naik yang ETH yang ETH Ethereum ini, maka yang ini juga akan drop. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada backup lah ya, ada backup ketika Ethereum itu turun, maka yang membackup dana kita itu menggunakan ETH ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan teman-teman ya. Dan sekali lagi ini saya hanya share saja ya, tidak untuk menyarankan dan tidak untuk apa, ini tergantung dari teman-teman semua. Dan tetap modal teman-teman juga harus diamankan ya. Jangan sekali-sekali kita menggunakan uang panas ya teman-teman ya, uang pinjaman atau uang dapur atau uang apalah gitu ya. Tetap menggunakan uang yang dingin gitu ya teman-teman. Uang yang istilah kasarnya itu uang yang tidak dipergunakan lah ya. Jangan terlalu memaksakan dengan kripto ini. Dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa untuk cermat ya, untuk berinvestasi. Dan kondisi saat ini seperti yang teman-teman lihat ini, kalau kita menggunakan uang panas luar biasa sekali ya teman-teman ya. Bisa kita stres atau gimana, tapi enjoy saja teman-teman untuk kondisi market ini. Mudah-mudahan yang sangkutas juga bisa kejemput secepatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.